Pertemanan adalah suatu hal yang paling penting bagi hampir setiap manusia di muka bumi ini. Lewat pertemanan kita bisa belajar hal baru, mengenal hal baru, memandang berbagai hal dari berbagai sudut pandang, memahami perbedaan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, berteman juga bisa membuat kita jatuh dalam jurang kehancuran jika kita tidak berhati-hati dalam memilih dengan siapa kita berteman. Seperti yang terjadi kepada Laurence Spearer, yang hidupnya harus berakhir dengan cara yang paling mengerikan berkat circle pertemanan yang tidak sehat. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Laurence Spearer lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1991 dari pasangan suami istri Carlin dan Robert Spearer. Lauren tumbuh besar di Scarsdale, New York, sebuah kota makmur di Westchester County. Lauren tumbuh menjadi pribadi yang sangat energik dan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin sifatnya ini didapatkannya dari orang tuanya yang selalu menunjukkan kasih sayang kepadanya. Keluarga Lauren ini bisa dibilang keluarga yang memiliki ekonomi di atas rata-rata. Hal itu bisa dilihat dari lingkungan tempatnya tinggal. Pada tahun 2009, Lauren melanjutkan pendidikannya di Edmonton High School. Saat sekolah di sana, Lauren dikenal sebagai siswa yang pintar, sporty, dan aktif mengikuti kegiatan sekolah. Sepak bola dan lacrosse adalah dua ekskul yang paling dia gemari. Lauren nampak memiliki bakat dalam dua olahraga ini. Akan tetapi, dia terpaksa harus berhenti memainkan olahraga ini karena dia didiagnosa mengidap long QT syndrome yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang daripada jantung orang lain. Penyakitnya ini tidak membuatnya patah semangat. Setelah berhenti dari ekskul sepak bola dan lacrosse, Lauren terlihat mulai memiliki ketertarikan di dunia fashion, khususnya fashion yang berbau-bau tahun 70 dan 80-an. Karena Lauren ini orangnya cukup ambisius dan passionate terhadap hal yang dia tekuni, dia jadi belajar dan melakukan riset tentang semua hal yang berhubungan dengan fashion. Tidak hanya itu, Lauren juga mulai merubah pandangannya terhadap fashion, bahwa fashion itu bukanlah sekedar hobi, melainkan juga cita-cita yang kelak ingin dia wujudkan. Setelah lulus dari Edmonton High School pada tahun 2009, Lauren melanjutkan pendidikannya di Indiana University dan mengambil jurusan tekstil merchandising. Untuk mengisi masa senggangnya, Lauren sering mengikuti kegiatan komunitas Yahudi di kampusnya dan tidak lama kemudian dia bergabung ke komunitas itu. Lauren tercatat sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan komunitas itu. Bahkan, dia sampai menghabiskan liburan musim seminya untuk mengikuti kegiatan menanam pohon di Israel yang diadakan oleh Jewish National Fund. Kehidupan Lauren di masa ini bisa dibilang sangat normal dan seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Hari-harinya dipenuhi dengan belajar, hangout, pacaran, dan mengikuti kegiatan komunitasnya. Rasanya seperti tidak lengkap jika masa kuliah tidak dibumbui dengan kisah asmara. Di masa ini, Lauren memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Jesse Wolf. Lauren dan Jesse pertama kali bertemu di sebuah summer camp yang bernama Camp Towanda yang diadakan di kota Honesdale, Pennsylvania 1 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia juga bertemu dengan Jay Rosenbaum dan beberapa calon mahasiswa Indiana University yang nantinya akan menjadi temannya. Selain terkenal dengan prestasi menterengnya, Indiana University juga terkenal sebagai universitas yang memiliki budaya party-party. Bahkan, Indiana University tercatat sebagai universitas nomor 1 di Amerika yang mahasiswanya sering sekali menghadiri atau mengadakan party. Party bukanlah hal yang negatif jika tidak melibatkan alkonyol dan narkobskuy.
Tapi apakah itu bisa disebut sebuah party jika di dalamnya tidak dipenuhi orang teler? But anyway, Lauren yang awalnya tidak pernah menyentuh dunia malam ini pun akhirnya terseret akibat ikut-ikutan temannya. Sebenarnya orang seperti Lauren yang mengidap long QT syndrome tidak disarankan untuk meminum alkohol karena nantinya akan memperburuk kinerja jantungnya. Dokternya pun sempat memperingatkan Lauren agar dia tidak menyentuh alkohol apalagi narkopskoi. Akan tetapi, peringatan itu sama sekali tidak digubris gadis itu dan dia tetap lanjut party ria. Lauren pun mulai terbiasa dengan alkohol, party, dan narkopskoi. Bahkan, dia dan pacarnya pernah diamankan polisi pada bulan September tahun 2010 karena public intoxicating dan konsumsi ilegal di tailgate party. Dari sini kita bisa melihat kehidupan Lauren yang mulai berubah ke arah negatif berkat lingkungannya yang terus menginfluence dia untuk masuk ke dalam dunia gelap ini. Seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya party itu fine-fine aja asalkan tidak melibatkan alkohol dan narkopskoi. Dan kalau misalkan masih mau melibatkan alkohol, ya seenggaknya minumnya yang sewajarnya aja. Dan gak usah sampai buat orang tepar. Apalagi kalau yang tepar ini modelannya kayak si Lauren. Kan bahaya banget. Itu bisa langsung disikat itu sama teman-teman lakinya. Pada tanggal 3 Juni tahun 2011, Lauren dan teman-temannya memutuskan untuk pergi party-party bersama di Gilroy Sport Bar. Akan tetapi, Lauren saat itu tidak mengajak Jessie karena alasan yang tidak diketahui. Dan anehnya, Lauren saat itu juga bohong kepada Jessie dengan mengatakan kalau dia akan segera tidur, padahal dia sedang bersiap-siap pergi party. Malam itu dimulai pada pukul 12.30, di mana Lauren dan temannya yang bernama David Ron pergi ke apartemen Jay Rosenbaum. Dan sesampainya di sana, mereka juga bertemu dengan tetangga Jay yaitu Corey Roseman. Mereka berempat kemudian sama-sama pergi ke Gilroy Sport Bar dan sampai di sana pada pukul 1.46 dini hari. 41 menit kemudian, tepatnya pada pukul 2.27 dini hari, Lauren dan Corey Roseman terlihat keluar dari bar dengan keadaan Lauren yang cukup mabuk. Bahkan saking mabuknya, Lauren sampai meninggalkan HP dan sepatunya di dalam bar. Corey saat itu berniat untuk mengantarkan Lauren pulang ke apartemennya. Mereka berdua akhirnya sampai di apartemen Lauren pada pukul 2.30 pagi. Dan sebelum masuk ke apartemen itu, Corey bertemu dengan beberapa orang kenalan Lauren yang mengatakan kepada Corey agar dia mengantarkan Lauren ke kamarnya. Corey yang dalam keadaan mabuk pun menjawab saran kenalan Lauren itu dengan arogan dan menolak untuk mengantarkan Lauren ke kamarnya. Alhasil, salah satu orang itu kemudian memukul wajah Corey. Setelah kejadian ini, Corey dan Lauren dengan tertatih-tatih berjalan menuju apartemen Corey di 5 Norton Homes. Bahkan saking mabuknya mereka, Corey sampai sempat terjatuh saat dia menggendong Lauren. Tidak hanya itu, beberapa barang milik Lauren juga terlihat tertinggal di jalan menuju apartemen Corey. Sesampainya di apartemen Corey yang dalam keadaan mabuk pun langsung jatuh dan muntah di atas karpet. Roommate Corey yang bernama Macbeth pun langsung membopong Corey ke kamarnya. Setelah itu, Beth menyarankan Lauren agar dia tidur di sini karena akan sangat berbahaya kalau dia pulang sendirian jam segini. Akan tetapi Lauren menolak tawaran Beth dan mengatakan kalau dia ingin pulang ke apartemennya sendirian. Beth yang tidak tega membiarkan Lauren pulang sendirian pun menelepon Jay untuk membantu Lauren. Jay saat itu mencoba untuk meyakinkan Lauren agar dia mau nginep di apartemen Corey. Akan tetapi, Lauren terus-menerus menolak dan langsung pergi meninggalkan apartemen itu dalam keadaan tidak membawa HP dan tidak beralas kaki. Sekitar pukul 3.30 dini hari, Lauren terlihat pergi ke apartemen Jay. Dan sesampainya di sana,
Jay terkejut melihat keadaan Lauren yang memiliki luka lebam di bawah matanya. Dan saat ditanyai luka itu berasal dari mana, Lauren hanya menjawab dia tidak tahu. Lauren kemudian meminjam telepon Jay untuk menelepon Ron dan satu orang temannya. Akan tetapi tidak ada dari dua panggilan itu yang dijawab. 1 jam kemudian, tepatnya pada pukul 4.30 pagi, Lauren pergi meninggalkan apartemen Jay dan berjalan menuju 11th Street dan Avenue College. Dan setelah itu, Lauren tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi. Keesokan harinya, Jesse yang tidak mengetahui kalau pacarnya pergi party-party semalam pun langsung meng-SMS pacarnya itu seperti yang biasa dia lakukan sehari-hari. Tapi anehnya, yang membalas SMS-nya saat itu bukanlah Lauren, melainkan pegawai dari Kilroy Sports Bar. Pegawai itu pun mengatakan kalau dia menemukan HP ini di atas meja dan dia tidak tahu siapa pemilik HP itu. Jesse pun langsung terkejut setelah mendengar hal ini. Dan Jesse juga langsung menelepon semua teman-teman Lauren dan juga roommate Lauren. Akan tetapi, saat itu mereka semua mengatakan kalau mereka tidak tahu di mana keberadaan Lauren. Jesse pun sempat melakukan pencarian sendiri sebelum melaporkan hilangnya pacarnya itu ke kantor polisi pada pukul 4.30 sore. Tidak hanya itu, dia juga segera memberitahu keluarga Lauren tentang hilangnya putri mereka. Dan 1 hari setelah mendapatkan kabar dari Jesse, ibu, ayah, dan kakak Lauren langsung terbang ke Bloomington untuk melakukan pencarian. Kabar hilangnya gadis 20 tahun ini mengejutkannya tersebar dengan cepat ke penjuru Amerika. Bahkan publik figur sekelas Kim Kardashian juga menunjukkan rasa prihatin mereka terhadap hal ini lewat sosial media mereka. Tidak hanya itu, seluruh komunitas di lingkungan Lauren pun dengan sukarela menyumbang dan berbondong-bondong ikut dalam pencarian Lauren. Bahkan, Indiana University sampai memberikan dana sebesar 50.000 US dollar untuk mensupport pencarian Lauren. Karena kasus ini menjadi perbincangan seluruh negeri, polisi banyak mendapatkan tip dari ribuan orang tentang keberadaan Lauren. Contohnya, ada seorang homeless yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar teriakan wanita di malam hilangnya Lauren. Akan tetapi kesaksian itu tidak terbukti. Polisi pun dengan perlahan mulai menyusun timeline hilangnya Lauren di malam itu. Tentu saja, Jesse, Corey, dan Beth adalah orang-orang yang paling mereka curigai. Dan tidak lama setelah ini, Jay dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di dalam keterangannya yang dikatakan kepada polisi, Jay mengatakan kalau David sempat mengatakan kepadanya kalau dia dan Lauren sempat menghirup klonopin dicampur dengan kokain sebelum mereka berangkat. Keterangan yang dikatakan Jay ini terbukti benar, di mana polisi berhasil menemukan kokain dalam jumlah sedikit di dalam apartemen Lauren. Penyelidikan kasus ini pun sempat diwarnai oleh beberapa drama yang terjadi antara keluarga Lauren dan keluarga Jesse. Kita semua tahu kalau Jesse melakukan hampir semua hal untuk bisa membantu pencarian dan penyelidikan Lauren. Akan tetapi, Jesse tiba-tiba berhenti berkontribusi dalam pencarian Lauren karena keluarga Lauren melarangnya untuk ikut melakukan pencarian. Tidak hanya itu, mereka juga menuduh Jesse, Corey, Jay, dan Beth tidak kooperatif, terutama Jesse. Pasalnya, keluarga Jesse sempat menolak tes poligraf yang dilakukan oleh polisi karena mereka tidak percaya dengan kinerja polisi daerah Bloomington. Sebagai gantinya, Jesse melakukan tes poligraf mandiri dengan pensiunan poligrafer FBI. Dan hasilnya mengatakan kalau Jesse sangat kooperatif dan mengatakan segalanya yang dia ketahui tentang hilangnya Lauren. Untuk melindungi nama baik putranya, orang tua Jesse mengatakan kalau Lauren mempunyai ketergantungan terhadap narkoba. Dan satu-satunya kesalahan Jesse adalah selama ini Jesse telah menjaga dan merawat Lauren.
Pernyataan mereka tentang Lauren memiliki masalah dengan Narkobskui terasa lebih benar daripada tuduhan keluarga Lauren kepada Jesse. Pasalnya, Jay juga mengatakan kalau Ron dan Lauren sempat menghisap kokain dan klonopin sebelum pergi ke Kilroy Sport Bar. Pernyataan itu juga diperkuat lagi dengan ditemukannya kokain dalam jumlah sedikit di kamar Jesse. Meskipun begitu, masih belum ada bukti yang kuat yang bisa membuktikan kalau Lauren ini memang memiliki ketergantungan terhadap barang-barang terlarang ini. Terlepas dari segala cekcok yang terjadi antara keluarga Lauren dan Jesse, pencarian dan investigasi yang sudah dilakukan polisi mulai tahun 2011 sampai tahun 2014 sudah mencakup TPA Sycamore Ridge, Danau Lemon, Danau Monroe, Danau Griffey, Hutan Negara Bagian Hoosier Nasional, dan Morgan Monroe. Meskipun sudah banyak tempat yang ditelusuri, akan tetapi mereka masih belum bisa menemukan Lauren. Kasus ini awalnya berjalan cukup lancar, akan tetapi karena kurangnya bukti polisi menjadi kesulitan untuk memecahkan kasus ini. Terlebih lagi, polisi nampak sangat tertutup dan enggan untuk merilis segala bukti yang mereka temukan seperti rekaman CCTV kepada media. Bahkan, keluarga Lauren sendiri kesulitan untuk mendapatkan update kasus putrinya. Pada tahun 2012, keluarga Lauren bahkan sampai menyewa detektif swasta yaitu Bo Dietl dengan harapan dia bisa segera menemukan putrinya meskipun mereka pesimis kalau putrinya masih hidup. Sebenarnya petunjuk yang diberikan masyarakat Amerika cukup banyak. Bahkan dari informasi terakhir, kepolisian Bloomington mendapatkan kurang lebih 800 petunjuk. Akan tetapi, tidak ada dari sekian petunjuk itu yang terbukti benar. Contoh petunjuk yang paling meyakinkan adalah petunjuk dari seorang wanita yang mengatakan kalau dia pernah melihat mantan kekasihnya melenyapkan Lauren. Pada malam Lauren menghilang, polisi mengatakan bahwa ada sebuah truk putih yang terlihat dalam rekaman CCTV yang berada tidak jauh dari tempat Lauren terakhir terlihat. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata truk itu milik seorang narapidana yang baru saja bebas yaitu James McLeish. James tercatat tinggal di rumah singgah sekitar 10 menit dari tempat Lauren menghilang. Di dalam rekaman CCTV ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu di bagian bak belakang truk itu. Entah itu barang, hewan, atau manusia, tapi hal ini cukup membuat polisi curiga. Dan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, James bersedia untuk melakukan tes poligraf. Dan hasilnya, James mengatakan dengan jujur kalau dia tidak melenyapkan Lauren. Kecurigaan polisi terhadap Jay, Jesse, Corey, dan Beth pun tak kunjung terbukti, apalagi kecurigaan mereka terhadap Jesse. Selain tes poligraf yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah, Jesse ternyata juga mempunyai alibi yang cukup kuat, di mana pada malam hilangnya Lauren, dia ternyata sedang berada di dalam kediamannya dan menonton NBA Final. Pada bulan Juni tahun 2013, orang tua Lauren mengajukan tuntutan perdata terhadap Corey, Jay, dan Beth atas keterlibatan mereka dengan putri mereka yang menyebabkan putri mereka menghilang. Gugatan tersebut menuduh para terdakwa lalai, menuduh mereka terus menkoki alkohol kepada Lauren setelah dia terlihat mabuk, dan kemudian mengabaikan dan membiarkan Lauren pulang ke apartemennya sendirian, yang kemungkinan besar adalah penyebab kematiannya. Keluarga Lauren berharap gugatan tersebut akan membuat para terdakwa memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada malam hilangnya Lauren. Akan tetapi, Hakim Federal Tanya Welton menolak gugatan terhadap Beth pada tahun 2013 karena Beth tidak memiliki kewajiban untuk merawat atau menjaga Lauren. Hal yang sama juga terjadi kepada gugatan terhadap Jay dan Corey, di mana pada tahun 2014, hakim menolak gugatan terhadap dua pria itu karena keluarga Lauren tidak bisa membuktikan bahwa Jay dan Corey bersalah dalam kasus hilangnya putri mereka. Penyelidikan atas kasus hilangnya Lauren pun sempat berhenti beberapa saat karena pencarian mereka tak kunjung membuahkan hasil, plus tip-tip yang diberikan masyarakat tentang keberadaan Lauren tidak ada yang benar.
Di tengah keheningan kasus Lauren, kepolisian Bloomington dikejutkan dengan penemuan tubuh seorang mahasiswi Indiana University yang sudah tidak bernyawa yang bernama Hannah Wilson. Mereka menemukan tubuh Hannah pada tanggal 24 April tahun 2015 di Brown County. Kasus Hannah ini memiliki kemiripan dengan kasus Lauren, di mana dia sempat pergi ke Kilroy Sports Bar sebelum dia menghilang. Seorang pria setempat bernama Daniel Messel pun ditangkap setelah HP-nya ditemukan di sebelah tubuh Hannah. Polisi pun mencoba menelusuri apakah kasus Hannah ini berhubungan dengan kasus Lauren. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum ada informasi terkait hal ini. Pada tanggal 28 Januari tahun 2016, FBI dan lembaga kepolisian lainnya menyelidiki sebuah properti di blok 2900 Old Morgantown di Martinsville yang berjarak 32 km dari Bloomington. Menurut pernyataan yang dikeluarkan FBI, para penyidik menindaklanjuti petunjuk di Morgan County mengenai hilangnya Lauren. Properti itu ada hubungannya dengan seorang pria yang bernama Justin Wagers yang tinggal di sana bersama ibu dan ayah tirinya. Wagers ini juga pernah tercatat melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada beberapa wanita. Penyidik saat itu menggeledah properti itu dengan anjing cadaver. Dan anjing itu nampaknya menemukan sesuatu yang menarik. Para antropolog pun melakukan penggalian dan menyaring tanah dari gudang itu sesuai dengan apa yang anjing itu tunjukkan. Akan tetapi, lagi-lagi mereka tidak bisa menemukan apapun. Beberapa teori pun mulai bermunculan terkait dengan kasus hilangnya Lauren dan kematian Lauren. Teori pertama adalah Lauren mengalami overdosis dan kemudian tubuhnya dilenyapkan oleh 3 orang laki-laki yang saat itu bersamanya. Seperti yang kita tahu, Lauren itu mengidap long QT syndrome. Dokternya sendiri pernah memperingatkan Lauren untuk tidak mengkonsumsi alkohol karena itu akan memperburuk kondisinya. Nah, teorinya di sini adalah Lauren OD karena telah mengkonsumsi kokain, klonopin, dan alkohol dalam waktu yang berdekatan. Mungkin hal itu tidak akan membuat orang lain OD, tapi karena Lauren mempunyai long QT syndrome tadi, kemungkinan OD-nya menjadi lebih besar daripada orang lain. Karena Jay, Corey, dan Beth tidak ingin terkena masalah, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan atau melenyapkan tubuh Lauren. Teori yang kedua adalah Lauren diculik oleh orang asing. Kepolisian Bloomington tidak menutup kemungkinan kalau kasus hilangnya Lauren ini disebabkan oleh Lauren diculik oleh orang asing atau orang yang tidak dia kenal. Teori yang ketiga adalah Lauren diculik dan dilenyapkan oleh Daniel Messel. Penangkapan Daniel Messel karena telah melenyapkan Hannah Wilson yang notabene adalah mahasiswi Indiana University membuat polisi mencurigai Messel dan membuat mereka berpikir bahwa Messel mungkin juga dalang di balik hilangnya Lauren. Ya, meskipun begitu, teori akan tetap menjadi teori jika tidak ada bukti yang solid. Sampai video ini dibuat pun kasus Lauren masih terus berjalan dan masih belum ada update terbaru yang dikeluarkan oleh kepolisian Bloomington.